Sobat 100, masih bersama dengan Kak Ria dalam program 100 Institute. Di video kali ini kita akan belajar tentang data. Oke, pada bab data kali ini kita akan mempelajari subbab tentang diagram batang. Oke, Sobat 100, ada yang sudah paham dan sudah tahu tentang pengertian dari diagram batang? Oke, mari kita simak penjelasannya ya. Untuk pengertian dari diagram batang adalah penyajian data dalam bentuk batang atau persegi panjang yang disertai dengan sumbu tegak dan sumbu datar. Oke. Nah, pada diagram batang terbagi menjadi diagram batang vertikal dan diagram batang horizontal. Nah, kali ini kita membahas dahulu tentang yang pertama adalah diagram batang vertikal. Oke, pada jenis ini frekuensi data ditampilkan secara vertikal, sementara nama atau kategori diagram ditampilkan secara horizontal. Oke. Nah, agar lebih jelasnya di sini Karya akan berikan salah satu contoh dari diagram batang vertikal. Ini adalah salah satu bentuk dari diagram batang vertikal. Oke. Nah, di sini kalau kita perhatikan untuk persegi panjangnya yaitu mengarah ke atas atau vertikal ya. Oke, dalam pembuatan diagram batang, Sobat 100 harus ingat untuk selalu menuliskan judul dan keterangan pada setiap garisnya. Nah, di sini pada garis horizontal keterangannya yaitu tentang tinggi badan siswa. Kemudian untuk garis vertikal yaitu tentang banyak siswa atau frekuensi. Oke. Nah, cara membaca diagram batang di sini yaitu 147 cm terdiri dari 5 siswa. Oke, banyak siswa dengan tinggi badan 148 cm adalah 6 siswa. 149 cm ada 4 siswa. 150 cm ada 8 siswa. Dan 151 cm ada 7 siswa. Paham? Oke, berikutnya kita lanjut pada bentuk yang kedua dari diagram batang, yaitu diagram batang horizontal. Oke. Pada diagram batang horizontal, frekuensi data digambarkan secara horizontal, sementara nama atau kategori diagram ditampilkan secara vertikal. Nah, agar lebih jelasnya di sini Karya akan berikan contoh diagram batang horizontal. Oke. Nah, di sini adalah bentuk diagram batang horizontal dengan judul data penjualan buku. Oke. Nah, jika kita perhatikan dari diagram batang vertikal sebelumnya, di sini untuk persegi panjangnya berada mengarah ke kanan, ya. Nah, di sini berarti dalam bentuk horizontal. Oke. Nah, berikutnya kita ingat kembali dalam pembuatan diagram batang, Sobat 100 harus selalu menuliskan judul, kemudian kita berikan keterangan pada 2 garis, yaitu garis horizontal dan garis vertikal.
Nah, pada diagram batang berikut, pada garis horizontal yaitu tentang banyak buku yang terjual atau frekuensi. Kemudian pada garis vertikal yaitu tentang bulan. Oke. Nah, dari diagram batang di sini dapat kita baca pada bulan Januari jumlah buku yang terjual adalah 20. Pada bulan Februari banyak buku yang terjual yaitu 15. Nah, caranya Sobat 100, karena pada bulan Februari di sini berada di antara 10 dan 20, maka Sobat 100 dapat jumlahkan 10 ditambah 20 kemudian dibagi dengan 2. Maka di sini kita dapatkan pada bulan Februari terjual sebanyak 15 buku. Oke. Kemudian pada bulan Maret di sini terjual sebanyak 35 buku. Caranya sama ya, yaitu 30 ditambah 40 sama dengan 70, lalu kita bagi dengan 2. Oke. Kemudian pada bulan April yaitu berjumlah 25. Kemudian pada bulan Mei di sini berjumlah 10 buku yang terjual. Paham? Oke, di sini Karya akan berikan contoh kembali, yaitu tabel berikut menunjukkan perolehan medali emas Indonesia di ajang SEA Games. Oke. Nah, di sini adalah bentuk dari tabelnya dan akan kita susun menjadi diagram. Oke. Nah, lengkapi tabel berikut berdasarkan tabel perolehan medali emas Indonesia di ajang SEA Games. Oke. Nah, di sini kita gambarkan dalam bentuk diagram batang vertikal. Oke. Nah, di sini sudah Kak Ria berikan untuk diagram batang vertikal. Nah, kita tulis dahulu untuk judulnya, yaitu perolehan medali emas Indonesia di ajang SEA Games. Nah, dalam penulisan judul, Sobat 100 bisa sesuaikan dengan tabelnya ya. Oke, berikutnya pada garis horizontal yaitu tentang tahun pelaksanaan. Kemudian pada garis vertikal yaitu tentang perolehan medali emas. Oke. Oke, pada tahun 2013 di sini kita dapat menentukan berapa banyak perolehan medali emas. Nah, dalam penulisan skala dari perolehan medali emas di sini kita harus sama ya untuk banyaknya jumlah pada setiap lompatan. Oke. Nah, kita perhatikan dari angka 0 hingga angka 20 di sini terdiri dari berapa lompatan? Yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Maka jika 20 kita bagi dengan 5, maka setiap lompatan nilainya adalah 4. Oke. Nah, sekarang kita dapat tentukan untuk nilai dari 20, kemudian 24, 28, 32, 36, 40. Oke. Oke, berikutnya di sini kita akan melengkapi perolehan medali pada tahun 2017. Kita perhatikan pada tabel, pada tahun 2017 jumlah perolehan medali emas sebanyak 38. Maka di sini dapat kita tuliskan 38 itu berada pada garis yang mana ya? Oke, caranya Sobat 100 dapat kita tentukan dari bilangan 20 yang terdekat ya. Maka di sini untuk 20 kita jumlahkan dengan 4 menjadi 24. Berikutnya 28, 32, 36.
Oke. Nah, sehingga untuk 38 itu berada di antara 36 dan 40, yaitu berada di tengah ya. Nah, sehingga di sini tempat dari jumlah frekuensi 38. Maka dapat kita tarik garis lurus, lalu kita hubungkan dengan tahun 2017 dan kita buat diagram batangnya. Paham? Kemudian pada tahun 2019 dengan jumlah 72. Nah, di sini dapat kita tentukan kembali untuk nilainya. Kita mulai dari angka 60, kemudian kita jumlahkan dengan 4, kita dapatkan 64, kemudian 68, 72. Nah, di sini dapat kita tarik garis, kemudian kita buat batang dari tahun 2019 hingga ketinggian 72. Oke. Nah, sampai di sini Sobat 100 sudah paham? Oke, nah jika Sobat 100 sudah paham dengan video penjelasan ini, maka Sobat 100 dapat melihat atau mempelajari video pembelajaran berikutnya. Selamat belajar!